Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan,
Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Di pagi hari yang cerah ini kita akan bersama-sama menaikkan penyembahan pujian untuk Tuhan Yesus. Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang selalu turut hadir dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami mau berkumpul untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Sebab kami tahu walaupun badai menerpa virus-virus datang ke negeri ini, tapi kami mau tetap datang kepadamu dan kami percaya janji-Mu akan selalu bersinar dalam kehidupan kami. Sehingga apapun masalah yang sedang kami hadapi pasti akan terlewati bersama-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu dengan hati yang tulus. Haleluya. Amin. Hanya Kau kata hati
setiap kami. Dan berkatilah hamba-Mu yang Kau percayai menjadi alat untuk menyebarkan semua berita tentang kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwa.
Shalom semuanya, apa kabarnya? Saya percaya keadaan saudara pada hari ini dalam keadaan baik, sehat, secara sempurna, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi siang hari ini saya mau membawakan kebenaran dari firman Tuhan dengan judul Memberi Berbagi adalah kunci kebahagiaan saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi penting kita memberi atau berbagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang diajarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip dunia. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa memberi dan berbagi. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebahagiaan saudara yang dikasihi. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya pagi hari ini Engkau selalu memberikan kepada kami isi hati-Mu supaya kami senantiasa belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, tumpahkan isi hati-Mu kepada kami semua, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, semua berasal dari Engkau. Terus berikan kami kekuatan, terutama tubuh yang sehat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, segala virus-virus apapun Tuhan yang akan mengganggu atau masuk dalam tubuh kami percaya, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kami mendapatkan imunitas tubuh yang baik sempurna. Engkau terus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu percaya semua hamba-Mu kembalikan kepada Engkau. Pujian, pengagungan, penghormatan hanya kepada Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita untuk memberi dan berbagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Supaya dengan cara ini kita mendapatkan kebahagiaan saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi murah hati saudara adalah penawar racun keserakahan saudara. Jadi ketika keserakan itu mulai timbul, kita harus memiliki penawar racun. Yaitu keserakan merupakan satu racun dalam kehidupan orang percaya saudara. Jadi untuk menawarkan racun keserakan itu sebagai obat penawarnya adalah murah hati saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi hari ini saya mau membawakan kebenaran firman Tuhan. Memberi berbagi adalah kunci kebahagiaan. Jadi orang percaya untuk mendapatkan kebahagiaan gak perlu yang aneh-aneh dan sulit-sulit saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kita senantiasa memberi dan berbagi. Jadi di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi jelas orang yang bermurah hati sudah pasti hidupnya berbahagia. Karena apa? Karena mereka akan beroleh kemurahan-kemurahan yang dari Tuhan. Ini sungguh bertentangan dengan hukum yang ada di dunia ini saudara. Jadi ketika kita bermurah hati, yang pertama kali Tuhan berikanlah kebahagiaan. Wow, ketika sudah kita hati bahagia, dan Tuhan juga janji mereka akan beroleh kemurahan. Wow, luar biasa, Tuhan kita baik sekali saudara. Ketika kita sudah berbahagia, kita selalu Tuhan berikan kemurahan. Saya percaya kemurahan ini berbicara juga tentang kemudahan. Hal apa yang kita alami, Tuhan berikan kemurahan atau kemudahan, sehingga kita dapat melaluinya, sehingga kita dapat melewatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk kita hidup dalam bermurah hati saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi banyak orang suka berbagi kepada banyak orang. Orang tersebut hidupnya sangat bahagia. Ketika orang yang senang berbagi kepada banyak orang atau kepada orang-orang yang memang sungguh membutuhkan,
Saya percaya orang tersebut hidupnya sangat bahagia. Karena apa? Memberi dan berbagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya untuk senantiasa memberi dan berbagi. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Ini garis bawahi, mereka beroleh kemurahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan itu murah hati kepada semua orang yang bermurah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan kepada semua orang yang pelit, medit, kikir. Tuhan tidak bermurah hati, saudara ini. Mungkin saat itu mereka semua boleh jalan mulus, tapi pada waktunya, saudara, karena Tuhan tidak berkenan kepada orang kikir, medit, pelit, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dilakukan, saya percaya itu tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu murah hati kepada semua orang yang hidupnya bermurah hati, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan bermurah hati kepada kita, tentu hidup kita sangat bahagia. Wow, luar biasa. Jadi kalau Tuhan bermurah hati kepada kita, kepada saudara dan saya, sudah tentu hidup saudara dan saya bahagia. Wow, luar biasa. Kebenaran firman pagi hari ini, saudara, kita diajarkan satu kebahagiaan. Nanti kita belajar kata bahagia itu, dan bahasa aslinya dari bahasa Yunani, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebentar saya lanjutkan terlebih dahulu. Jadi hidup di dalam kemurahan itu anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan. Jadi oleh sebab itu kita nggak perlu marah, nggak perlu kesal, nggak perlu bersungut-sungut. Kalau kita dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang bermurah hati, saudara. Karena itu satu sifat anugerah yang Tuhan berikan, yaitu hidup dalam kemurahan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita butuh bantuan, Tuhan berikan orang yang dapat membantu kita. Maka Tuhan memberikan orang yang dapat membantu kita atau membantu saudara. Orang tersebut butuh pertolongan, maka Tuhan membuat pertolongan itu menjadi nyata, menjadi ada. Wow, luar biasa, saudara. Karena kehidupan dalam kemurahan hati merupakan anugerah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi terlebih bahagia memberi daripada menerima, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahagia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu makarios. Berasal dari firman Tuhan di mana? Yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Ini firman Tuhan yang luar biasa yang harus kita pegang buat orang-orang percaya. Demikian firman Tuhan, dan segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wow, luar biasa. Ini perkataan Tuhan sendiri. Ini bertentangan dengan hukum dunia, saudara. Saudara, kalau hukum dunia senantiasa dia mau menerima. Tapi kalau Tuhan ajarkan lebih berbahagia memberi. Itu yang Tuhan Yesus katakan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi jelas Tuhan Yesus mengajarkan ketika memberi, kirbat yang ada mulai keluar, dan sebab itu Tuhan akan mengisi kembali kirbat-kirbat, berkat-berkat, tempat wadah-wadah yang Tuhan sudah percayakan ketika kita mengeluarkan atau memberi, saudara, berbagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ketika kita memberi atau berbagi, itu ada satu kebahagiaan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kebahagiaan itu di dalam bahasa asli Yunaninya adalah dipakai dengan kata makarios, saudara. Kata bahagia dalam bahasa ini dipakai dengan kata makarios. Saudara harus perhatikan. Jadi Tuhan Yesus katakan lebih berbahagia memberi. Jadi bahagia ini memang jelas dari bahasa aslinya, saudara. Jadi makarios, yaitu bahagia, saudara. Jadi bahagia yang bagaimana, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Jadi bahagia adalah bahagia yang benar-benar berasal dari dalam
diri kita, saudara. Bukan bahagia karena dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Karena apa? Karena kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lebih berbahagia memberi daripada menerima, saudara. Jadi ketika kita melakukan perkataan Tuhan Yesus, dengan secara tidak langsung Tuhan masuk dalam hidup kita, masuk dalam hati kita, dan menjadi sumber kebahagiaan dalam kehidupan kita, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi bahagia makarios dalam bahasa yang benar-benar berasal dari dalam diri kita, saudara yang dikasih. Bukan bahagia yang dipicu dari pengaruh oleh hal-hal yang berasal dari luar atau dari luar diri kita, atau dari lingkungan. Contoh dari kekayaan, keinginan mata, keangkuhan hidup, saudara, dan lain sebagainya. Itu mungkin kebahagiaan, saudara, yang sifatnya sementara, tidak kekal, saudara. Jadi bahagia buat dunia berarti menerima lebih banyak lagi. Orang dunia mengatakan bahwa berbahagia itu banyak, menerima. Dia tidak memikirkan bagaimana dia harus memberi, bagaimana dia harus berbagi. Firman Tuhan ajarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus itu seperti itu, saudara, memberi atau berbagi. Supaya apa Tuhan inginkan kita memberi? Supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan berasal dari luar, melainkan kebahagiaan yang dari dalam. Itu kebahagiaan yang Tuhan Yesus sendiri buat di dalam hati orang yang suka memberi dan berbagi. Itu kebahagiaan yang orang memiliki sifat murah hati, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi mereka selalu mengerti dan maksud setiap anugerah yang Tuhan beri, saudara. Kita harus mengerti anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tuhan mengajarkan senantiasa, mengingatkan kepada kita semua, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 jelas, sebab Ia sendiri telah mengatakan, Ia guru besar, Ia adalah Tuhan Yesus. Tuhan sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, saudara. Maka dengan demikian akan lebih mudah lagi kita memberi apa yang kita miliki, saudara. Itulah salah satu kunci hati yang suka memberi, orang yang bermurah hati, yang senantiasa suka berbagi dan memberi, saudara. Paradigma yang benar akan menghasilkan perilaku yang benar. Kita percaya di tahun yang baru ini, yaitu tahun paradigma yang baru, saudara, kita diajar kembali oleh firman Tuhan, yaitu memberi dan berbagi adalah kunci kebahagiaan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus belajar apa yang Tuhan sudah katakan, sehingga kita boleh memiliki sifat yang Tuhan Yesus senantiasa inginkan. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Jadi berbahagialah orang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan-kemurahan. Wow, ini luar biasa. Ketika kita dapat memberi, artinya kita mempunyai lebih dari cukup apa yang kita punya atau kita miliki. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pasti Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita selalu memberi dan berbagi, saudara. Pasti kita dicukupi terlebih dahulu, saudara. Setelah kita dicukupi dari apa yang kita punya atau yang kita miliki, maka Tuhan mengajarkan kita untuk kita berbagi dan memberi. Ini kan satu hal yang luar biasa, saudara. Ingat, ketika kita hidup dalam kemurahan hati, saudara pasti diberkati, saudara dicukupi apa yang saudara punya atau saudara miliki. Karena apa? Tuhan punya keinginan satu hal yang ketika saudara cukup, maka saudara bisa berbagi dan memberi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kenapa kita bahagia sebagai orang yang bermurah hati? Nah, ini satu pertanyaan, saudara. Kenapa kita berbahagia? Karena sebagai orang yang bermurah hati. Karena berbagi, memberi adalah kunci kebahagiaan. Nah, ini saudara harus diperhatikan baik-baik. Kenapa kita mau hidup dan berbahagia sebagai orang yang bermurah hati? Karena berbagi, memberi adalah kunci kebahagiaan. Jadi kita nggak ada hal-hal yang lain
Mungkin saudara bisa katakan, saya bisa bahagia. Oke, saudara bisa bahagia, tapi sifatnya sementara atau abadi kebahagiaan itu. Kalau saudara mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, dikatakan adalah lebih berbahagia memberi. Ini kan Tuhan dikatakan bukan lebih baik, tapi lebih berbahagia. Seharusnya kan kata-katanya adalah lebih baik memberi daripada menerima. Tapi Tuhan jelas lebih berbahagia. Wow, jaminan memberi adalah bahagia. Saudara dikasih, karena orang yang bermurah hati banyak sahabat, teman yang baik, teman yang tulus, teman yang tidak memiliki motivasi. Kalau orang yang bermurah hati, dia banyak sahabat-sahabatnya, banyak teman-teman yang baik, saudara. Ia seorang yang bermurah hati selalu dikelilingi orang yang selalu mendoakan orang-orang yang bermurah hati. Wow, luar biasa. Kita tidak bisa bayar seseorang untuk mendoakan kita, saudara. Tapi ketika kita bermurah hati, ketika kita hidup dalam kemurahan hati, saudara, wow, banyak orang yang baik, bukan orang-orang jahat, orang-orang yang baik yang mendoakan, orang yang bermurah hati dengan doanya supaya tubuhnya sehat. Wow, luar biasa. Dan panjang umur. Dahsyat orang yang bermurah hati hidupnya. Didoakan tanpa disuruh, tanpa diminta, orang mendoakannya, saudara. Itu saudara harus garis bawahi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tahukah Anda ada banyak orang yang hidupnya kikir, medit, pelit, saudara. Wow, ini sifat orang dari mana ini, saudara? Saya juga nggak ngerti kok hidupnya dalam Tuhan masih punya sifat kikir, medit. Waduh, bin pelit, saudara. Kehidupan orang tersebut pasti banyak orang yang, waduh, ini saya mau ngomongnya bingung. Banyak yang menyumpainya katanya orang kikir, medit, pelit, saudara. Wow, ini jangan sampai terjadi, saudara. Saya tadi katakan orang yang bermurah hati selalu didoakan oleh teman-temannya. Wow, tanpa diminta, tanpa disuruh, dia selalu mendoakan karena orang itu bermurah hati dengan sifat suka memberi dan berbagi. Wow, luar biasa, saudara. Jadi, tapi kalau orang yang hidupnya kikir, medit, pelit, bukannya didoakan, saudara, melainkan sebaliknya. Tapi saya percaya semua kita yang mendengar kebenaran firman hari ini, roh kikir, roh medit, roh pelit sudah ditolak dalam nama Yesus Kristus. Saudara, tetapi kita semua suka berbagi dan memberi, suka menolong orang lain tanpa motivasi. Tuhan mengajarkan kita untuk menolong terutama saudara seiman kita tanpa motivasi dengan embel-embel lain. Kalau gua tolong, lu pasti tolong gua. Itu nggak boleh, saudara ini kasih. Kalau kita menolong, ya sudah menolong. Kalau kita memberi, ya memberi. Kalau kita mau berbagi, ya berbagilah, kata Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus janjikan ada berbahagia saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya jamin banyak orang yang senantiasa selalu mendoakan Anda atau saudara-saudara. Kalau saudara suka berbagi dan memberi, wow, luar biasa. Tuhan berkati dia, berikan kesehatan. Orang si A itu bermurah hati, selalu didoakan, saudara. Orang itu yang pernah dia beri atau dia berbagi, dia selalu mendoakan biar sehat, biar panjang umur, biar mendapatkan kebahagiaan. Wow, luar biasa, saudara. Orang hidup dalam bermurah hati, hidup dalam kemurahan hati, dengan sifat atau kesukaannya atau berbagi dan memberi, dengan doa-doa supaya sehat, panjang umur, hatinya penuh dengan damai sejahtera. Wow, luar biasa. Jadi Amsal pasal 19 ayat yang ke-6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang yang bersahabat dengan si pemberi, saudara. Nah, ini satu firman Tuhan yang mengajarkan kita, saudara. Wow, orang dermawan banyak didekati orang-orang karena mereka punya motivasi. Kalau gue deket, gue ditolong. Kalau gue deket, gue dipinjemin hal-hal yang lain, saudara. Wow, ini banyak orang motivasi kepada orang dermawan, saudara, untuk mengambil hati orang
Orang dermawan itu saudara yang dikasih, dia berbuat baik seolah-olah dia simpati kepada orang dermawan, tapi ujung-ujung dia punya motivasi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, supaya orang itu bisa menolong, supaya orang itu bisa memberikan bantuan saudara oleh orang yang dermawan itu saudara. Beda sekali saudara. Setiap orang yang bersahabat dengan si pemberi itu harus memiliki sikap yang murah hati. Jangan kita memberi tapi tidak memiliki sikap yang murah hati saudara. Tuhan mengajarkan kita, ketika kita memiliki sifat pemberi, kita harus juga memiliki sifat murah hati saudara. Karena apa? Kalau kita murah hati, Tuhan janji akan memberikan kebahagiaan saudara. Karena orang yang murah hati itu banyak sahabatnya. Wow, luar biasa. Orang yang murah hati banyak sahabatnya. Ini dahsyat orang yang murah hati saudara. Karena apa? Karena dia suka memberi dan berbagi. Dengan apa? Dengan hati yang tulus, dengan hati yang tidak ada motivasi, dengan hati yang tidak memiliki embel-embel lain saudara yang dikasih Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang pelit, medit, kikir, kehidupan orang itu dijauhi oleh orang banyak. Orang kikir itu dijauhi oleh orang banyak. Karena apa? Dia tidak memiliki sikap murah hati. Dia tidak mempunyai sikap memberi dan berbagi. Padahal Tuhan sudah mencukupi segala kebutuhannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya memberi kesaksian saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur punya mama di masa hidupnya. Mama saya suka sekali berbagi dan memberi saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ini adalah satu teladan yang harus diteruskan oleh anak-anaknya saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi mama saya itu tidak tahan kalau melihat orang yang kesusahan. Mama saya selalu inginnya memberi dan berbagi, ya. Jangankan hal-hal yang lain. Kalau ada kita di persimpangan dengan naik mobil bersama dengan mama saya, udah kasih lebihan. Mama saya itu selalu inginnya berbagi dan memberi saudara. Sekali waktu saya pernah melihat isi dompetnya ya saudara, ternyata banyak isi kertas angpau saudara. Kalau orang Chinese bilang kertas angpau, kertas warna merah putih saudara. Karena mama saya masih seperti orang totok, kalau ngasih orang tuh harus kertas merah putih saudara. Jadi mama saya isi ada yang 200.000, ada yang 100, ada yang 50. Nanti satu saat dia bertemu dengan orang, dia langsung kasih, dia udah siapkan terlebih dahulu. Dia bilang ini yang 200 untuk hamba Tuhan. Dia senantiasa memberi. Jadi ketika mama saya berulang tahun ya, mama saya pernah mendapatkan hadiah sebuah baju merah saudara. Saya juga tidak terlalu menghiraukan mama saya memakai baju yang dia sayangin itu. Ternyata baju merah itu adalah hadiah ulang tahunnya dari seorang hamba Tuhan saudara. Hamba Tuhan itu luar biasa memperhatikan mama saya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi mama saya pakai dengan sukacita di hari ulang tahunnya saudara. Jadi sebelum mama saya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, mama saya masih sempat memberi kepada hamba Tuhan itu saudara. Dengan apa? Dengan 2 buah kaos, 1 bungkus roti, dan 2 buah kue bacang saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu waktu itu dalam masa COVID, dia tunggu orang yang sering dia suka suruh-suruh, tolong antarkan ini ke hamba Tuhan ini saudara. Ternyata ketika waktu di rumah duka saudara, saya bertemu dengan hamba Tuhan itu. Dia bilang benar, mamanya memberikan saya seperti itu saudara. Wow, luar biasa. Saya bangga dan kagum punya mama, orang yang bermurah hati saudara, yang ketika di akhir hidupnya aja dia masih bisa memberikan dan memberkati hamba Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ketika mama saya meninggal di rumah duka, banyak orang yang bersaksi bahwa tentang kesukaan mama saya itu suka memberi dan berbagi saudara. Wow, luar biasa saudara, orang yang ini datang melayat dan memberikan kesaksian-kesaksian bahwa mereka kehilangan orang yang baik saudara, yang suka berbagi dan memberi saudara.
Saya percaya Mama saya di hari tuanya bukan dia merasa memiliki kelebihan, tapi dia percaya apa yang dia telah miliki, dia memiliki dengan rasa cukup. Sehingga ketika kita memiliki rasa cukup, maka kita bisa berbagi, maka kita bisa memberi, saudara. Maka saya katakan kepada orang yang murah hati, sudah pasti hidupnya berbahagia. Karena apa? Karena ini janji daripada perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, saudara. Karena orang yang bermurah hati sudah pasti dicintai oleh banyak orang. Sudah pasti orang yang bermurah hati disukai oleh banyak orang. Jadi oleh sebab itu saya ingatkan, hiduplah bermurah hati, hiduplah dalam kemurahan hati, saudara, dengan sifat. Jadi belum titik, saudara, masih koma. Suka berbagi dan suka memberi, saudara. Tidak kikir, tidak medit, tidak pelit, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi banyak orang yang bersahabat dengan si pemberi. Bagaimana dengan orang yang dermawan? Ya, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, tapi ketika orang yang dengan si pemberi, dia banyak orang yang bersahabat. Karena orang si pemberi itu memiliki sifat suka berbagi dan memberi, saudara. Si pemberi itu memiliki hati yang bermurah hati, saudara yang dikasih Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam berbagi dengan orang lain, maka kita akan menemukan banyak orang yang mengasihi dan mendoakan kita. Ingat, saudara, jadi ketika kita hidup suka berbagi dan memberi dengan orang lain, maka kita akan menemukan atau mendapatkan orang-orang yang dapat mengasihi dan mendoakan kita. Wow, luar biasa, saudara. Saudara, orang yang mendoakan kita nggak mungkin kita bisa bayar. Tapi ketika kita melakukan perkataan dari Tuhan Yesus, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berarti kita harus memiliki sifat Tuhan ajarkan untuk suka memberi dan berbagi. Supaya apa? Kita dikasih oleh orang banyak, dan kita didoakan juga oleh orang banyak, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tanpa kita minta, orang-orang yang pernah merasakan atau menerima kebaikan kita dengan suka berbagi dan memberi, dan kita hidup dalam kemurahan hati, saudara, maka nggak usah kita undang pun, mereka jelas mereka adalah sahabat-sahabat yang baik. Mereka adalah sahabat-sahabat yang mengasihi, orang yang bermurah hati, orang yang suka memberi dan berbagi, dan orang-orang yang suka mendoakan, orang yang suka memberi dan berbagi, orang yang suka bermurah hati. Yang saya tahu, orang yang bermurah hati sudah pasti banyak sahabatnya, banyak temannya, banyak rekan-rekannya, banyak yang mendoakannya. Wow, luar biasa, saudara. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang pelit, medit, kikir, saudara. Jadi jangan hidup sebagai orang yang pelit, medit, kikir, saudara, karena orang nggak suka. Apalagi kita sudah diberikan hidup dari apa yang kita dapat, apa yang kita miliki lebih daripada cukup. Berarti Tuhan menginginkan kita untuk memberi, saudara, bukan hanya menerima terus, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk memberi, yaitu menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi jadilah orang murah hati. Saya percaya terlebih mendapat jaminan dari Tuhan, hidup yang bermurah hati, saudara, dan hidup penuh dengan kebahagiaan. Orang yang bermurah hati sudah pasti Tuhan memberikan jaminan. Tuhan akan memberikan kemurahan-kemurahan dalam hidupnya. Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, sehingga hidupnya boleh terus Tuhan bawa naik pada level tingkat yang lebih tinggi lagi, itu, saudara. Dan dia banyak dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik, banyak dikelilingi oleh teman-teman yang baik, banyak ada orang-orang yang mendoakan, orang yang suka memberi dan berbagi, yaitu orang yang bermurah hati. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan telah disampaikan, kita memasuk dalam perjamuan kudus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi persiapkan hatimu, kita percaya perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kita siapkan hati kita, kita buka hati kita untuk Roh Kudus bekerja.
Roh Kudus mengkoreksi kehidupan kita. Apakah kita pernah mendukakan hati Tuhan, membuat perkataan-perkataan yang membuat Tuhan luka, langkah-langkah kita salah, tidak sesuai dengan kebenaran. Hari ini, saat ini saudara, saya undang untuk saudara minta ampun. Tuhan, ampuni saya kalau saya ada perkataan-perkataan yang gak benar, ampuni saya. Mungkin ada tindakan-tindakan saya juga, Tuhan, ampuni saya Tuhan Yesus, yang tidak berkenan kepadamu, yang tidak berkenan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, ampuni Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, persiapkan hatimu, pikiranmu, arahkan kepada Tuhan yang segala kebaikan-kebaikannya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saudara, jangan ada yang ditutupi atau jangan ada yang disembunyikan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita terbuka di hadapan Tuhan, saudara. Supaya apa? Supaya kita dilayakkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan roti dan anggur, saudara. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ingat saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jangan ada yang disembunyikan. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan kita tidak dapat menyembunyikan hal-hal sekecil apapun. Lebih baik kita terbuka. Supaya apa? Supaya kita dilayakkan dan kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini mari kita bersatu dalam Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, betapa baiknya Engkau mati gantikan kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati, kekal selamanya di neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa menggantikan kami Tuhan Yesus, sehingga kami beroleh keselamatan yang daripada Engkau. Tak terpikirkan kebaikan-Mu sangat luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini Tuhan, layakkan kami, Roh Kudus. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah persekutuan tubuh dan darah-Mu Tuhan memberitakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, terima kasih. Kau sudah layakkan kami, Roh Kudus, sehingga kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita angkat roti tinggi-tinggi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan terima kasih saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jangan diam. Angkat suaramu, buka suaramu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kau baik, kau sungguh baik.
Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan buat tubuh dan darah-Mu, Kau berikan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Saat ini hamba percaya apabila Tuhan Yesus ada saudara-saudara kami yang memiliki kelemahan tubuh atau sakit penyakit Tuhan Yesus, tapi melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu terjadi mujizat yang kreatif, terjadi kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh memberitakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, segera Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, mari semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan PC Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya dalam hidupmu. Berkat damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah.